Halo teman-teman semua, jumpa lagi ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ini ada pertanyaan dari anggota fanpage saya. Om, saya pasang aksesoris, udah dikasih kabel set dan juga sikring. Tapi begitu terjadi short atau konslet di aksesoris tambahan, kenapa kabelnya terbakar dan sikringnya atau fuse-nya tidak putus? Oke, baik teman-teman. Langsung kita buktikan apanya yang salah dari tindakan tersebut tanpa saya harus bertanya kepada penanya. Oke, langsung kita ke tutorialnya. Pertama-tama untuk mendapatkan sebuah jawaban dari pertanyaan tersebut, saya telah berhasil mendapatkan beberapa buah kabel ya. Ini saya mendapatkan kabel standar AWG ya. Ini yang serabutnya perak. Ini mulai dari AWG 12, AWG 14, 16 hingga AWG 30. Jadi semakin besar angkanya itu diameternya makin kecil. Nanti kita lihat isinya juga ya, kita kupas, kita hitung juga, saya tunjukkan tabelnya. Dan sebagai bonus dari uji coba ini nanti ini akan saya tes kabel AVSS 0,5 ya, AVSS 075, kabel NDAF serabut tembaga, dan juga kabel 1x7. Nah, di sini saya juga telah menyiapkan power supply ya, 12 volt 134 ampere ya. Jadi ini konektornya di sini, di bawah sini. Nah, kemudian dari outputnya ini kabel positifnya nanti saya pasang kabel di sini yang akan diuji coba hingga ke sini. Ini panjangnya pas 1 meter ya. Nah, kemudian dibebani ke loader ini. Nah, ini loader. Nanti kita bebani di sini. Kemudian di negatifnya ini kita ukur ya dengan shunt resistor dan juga ampere meter ini kemampuannya hingga 100 ampere ya. Jadi ini sudah cukup sesuai ya untuk uji coba kabel berdasarkan tabel arus nominalnya dia, arus maksimalnya dia, dan juga akan saya uji sampai terbakar. Saya mulai dari AWG 30 ya. Untuk tulisannya ini sulit untuk terbaca, harus menggunakan lensa ya, kaca pembesar. Oke, saya kupas dulu. Berdasarkan tabel ini diameternya adalah 0,254 ya daripada serabut ini. Nah, di sini adalah 0,295. Jadi lebih daripada tabel meter beserta kulitnya. Nah, di sini adalah 0,97 mm. Ini terdiri daripada 7 helai serabut ya, 7 helai rambut. Nah, tiap rambutnya diameternya adalah 0,1 mm ya. Saya maksimal ini saya solder aja ya ujungnya. Kabel-kabel ini ujungnya saya solder. Kemudian kita pasangkan sekunnya ya teman-teman ya. Tujuannya adalah untuk supaya mudah mengaitkan dan kita mendapatkan arus yang maksimal ya, benar-benar di kabelnya dan semua rambutnya berfungsi. Kabel yang bagian sisi ini ya, ini saya namai sisi pasif ya. Sisi pasif ini adalah keluaran untuk menuju ke beban. Ini sekunnya kita pasangkan, kita kait erat ya, kita kait erat. Oke, nah disinilah saya pasangkan sensor di sekunnya ya, jadi agar supaya ini pembacanya fire, tidak ada kerugian di interconnect ini ya. Oke, kemudian langsung saja kita ke sisi satunya. Dan di ujung sebelah sini
Ini sama kita gunakan sekun, hanya saja ini ada per ya. Ada per, tujuannya apabila kabel yang kita uji ini panas dan dia memuai, ini tidak akan kendor ya, tidak akan mengenai media meja. Jadi dia supaya tetap pada tegangan kabelnya, supaya nggak turun ke bawah. Nah, jadi ini ada pernya ya, ada pernya. Nah, kabel ini ya tidak kendor. Pertama-tama kita pasang dulu ya, ini soket outputnya. Nah, jadi ini plus dan minus. Suplainya langsung kita nyalakan. Oke, ini powernya dan ini standby ya, tadi checking. Kemudian di ampere meternya 0 ya, sudah terbaca tegangan 12,3 volt ini dari power supply-nya, dan ini di sensor ujung kabel tadi ya. Dan kemudian ini bebannya standby, kita nyalakan. Oke, sudah ready. Sekarang ya, ini masuk ke versi jas. Kita mulai beban nih. Berdasarkan di tabel ini arus nominalnya adalah 0,14 ya, atau 140 miliampere ya. Di sini menggunakan 0,14 saja. Oke, ini mulai dropping ya di 12,1, 12,0. jadi ini sudah dropping 0,3 volt. Jadi maksimal di 5% nya adalah 11,7 ya. Nah, ini udah drop di 11,9, di 0,1. Nah, ini di 0,2, 11,9. Jadi kalau di tabel dinyatakan 140 miliampere, ini sudah memenuhi standar ya. Kita drop terus di 11,7 nya. Nah, ternyata kabel ini mampu di 0,8 ampere. Kita lanjutkan kita lanjutkan hingga sampai 10% ya, di 11,2 volt ya. Jadi 12,3 dikurangi 1,23 volt. 11,1 ya voltnya ya, di dropnya. Nah, ini adalah dropping tegangan 10%. Dia mampu dialiri hingga 2,3 ampere. Kita lihat kabelnya sih mulai hangat-hangat ya, kira-kira di atas suhu tubuh. Kita lanjut hingga kabel ini terbakar di arus berapa ini ya. Kita lanjut terus teman-teman. Ini drop hingga di 10,5, di 3,6 ampere, di 4 ampere, di 5 ampere. Ini tentunya sudah tidak mengizinkan karena tegangannya terlalu rendah. Nah, ini di 10 ampere. Jadi tadi sudah 9, bukannya dia naik, dia malah turun. Oke ya, ini di 8,5 ampere. Saya naikkan terus, dia tidak akan bakalan mau naik. Tidak bakalan mau naik ya. Tegangannya sudah drop di 2 volt.
Jadi kalau di 8,4 ampere kabel ini tidak bakalan bisa memutuskan sikring kalau seandainya di motor atau di mobil sikringnya 10 ampere. Seandainya saja ini hanya digunakan untuk 1 watt ya, 1 watt itu tidak sampai 0,1 ampere, kabelnya mampu, akan tetapi source yang kita ambil sikringnya 10 ampere, jelas ini akan terbakar teman-teman ya. Yang kedua ya, ini AWG 28 ya, kita kupas ya, kita lihat apakah diameternya sesuai. Untuk diameter kulitnya kita ukur dulu teman-teman ya, ini di 1,18 ya, 1,195. Oke, sekarang kita ukur diameter dari penampangnya ya. Di sini 0,24 ya, 0,24, sedangkan di tabelnya adalah 0,3 mm. Jadi kabel ini masih di bawah standar teman-teman ya. Jadi karena belinya saya ini random, juga mereknya macam-macam ya, jadi seperti itu. Dan ternyata teman-teman, ini rambutnya isinya 7 helai. Nah, 7 helai kenapa sama dengan yang AWG 30? Baiklah, kita ukur per helainya ya, per rambutnya ini berapa ini. Nah, ini di sini sebuah kabel itu belum tentu sesuai dengan spek ya. Oke, di sini terbaca 0,12 mm. Sekarang kita pasang spun yang bagian ujung keluaran ya. Yang ujung satunya, nah di sini. Oke, kita nyalakan, ready. Ini sudah terbaca dan ini kita nyalakan. Dan langsung kita masuk ke beban. Oke, kita naikkan ya. Kita naikkan berdasarkan tabel AWG 28 adalah 0,23 ampere ya. Berapakah di 0,23 ampere? Jadi ini di 0,2 sudah drop 0,3 volt. Jadi sebenarnya yang berdasarkan tabel ini tidak boleh terjadi dropping tegangan ya di nilai yang tertera di tabel. Ini kita lanjutkan hingga ke 5% ya. 5% itu di 11,7. Oke, di 11,7 dia menghasilkan 1,5 ampere ya. Dan di 10% nya, dropping 10%, ini di 11,1 ya. Dan 4 ampere ya, 4 ampere. Jadi teman-teman bisa bandingkan sendiri dengan yang AWG 30 tadi. Kita lanjutkan hingga terjadi kebakaran di 15 ampere teman-teman ya. Nah, jadi peaknya di 15 ampere dan kemudian dia terbakar dan terus menurun di ampernya. Biarpun ini saya naikkan, dia tidak bakalan naik dan kabelnya terbakar teman-teman. Oke, lanjut dengan uji coba yang ketiga, yaitu kabel AWG 26. Langsung kita kupas, kita ukur ya.
Oke, ini 0,49 ya, berdasarkan tabel ini 0,405. Oke, ini masuk di standar ya. Kemudian diameter dari pada kulitnya adalah 1,3 teman-teman. Oke, untuk AWG 26 ini setelah saya kupas, isinya adalah 7 helai rambut ya. Per rambutnya kita ukur, jadi ini 1 kali 0,16 mm ya, 0,16 mm kali 7. Oke, langsung kita mulai tes ya. Ini masuk, kemudian berdasarkan tabel ini arus nominalnya adalah 0,36 ampere ya, 0,36. Oke, langsung kita bebani. Di sini saya buat 4 ampere ya, 0,4 ya. Saya buat 0,4 ampere aja. Di sini sudah drop 0,1 volt. Ini nominalnya. Oke, kita lanjut ke 5%-nya ya. 5% itu 11,6. Jadi berapa arus di 11,6? Oke, mampu di 4 ampere ya, 4,2 ampere. Ini untuk 5%. Kita lanjut ke RIS ya. RIS itu tidak dianjurkan untuk 10%, itu di 11 volt ya. Di 11 voltnya dia mampu di. Oke, kita lanjut sampai kabel ini terbakar. Wow, ada di 24 ampere tadi. Wow, sampai putus teman-teman ya, sampai putus di 24 ampere dia terbakar. Kita lanjut di uji coba keempat ya. Ini AWG 24. Oke, kita kupas untuk mengukur. Ini terbaca 0,47 ya. Di sini tertulis 0,511. Artinya ini di bawah standar. Oke, kita lanjut ukur di diameter kulit ya. Ini terbaca 1,4 mm. Untuk rambutnya sendiri ini ada 11 helai ya. Kita ukur per helainya berapa milimeter. Baik, di sini terbaca 0,16 mm untuk per helai rambutnya kali 11 helai. Oke, udah nyala. Ini ampernya 0. Berdasarkan tabel AWG 24 ini adalah nominalnya 0,58 ampere ya. Oke, masuk. Kita putar hingga 0,584, 0,5, 0, ini ya. Kira-kira di sini ini dropping 0,2 volt. Oke, kita lanjut ke 5% ya.
itu adalah 11,7 hingga dropping ke 11,7. Oke, 11,8 dan ini 11,7. Dia mampu di 5,4 ampere ya. Kita lanjut hingga ke 10% ya. 10% itu di 11,1. Oke, ini 11,6. Bentar. Di 11,5 ampere ya. Ini untuk dropping 10%. Kita lanjut hingga sampai terbakar, teman-teman ya. Ini di 20 ampere. (30 ampere). Ya, di 30 ampere dia terbakar, teman-teman. Ini menurun terus sampai di 25 ampere. Menyala terus. Ini saya naikkan terus, dia tidak akan bertambah, tetap di 25 ampere. Nah, ini bahayanya kabel. Dia menganga terus apabila ada bahan yang mudah terbakar, entah sesama kabel ataupun karpet ataupun kayu. Ini yang membuat kebakaran, teman-teman. Oke, dia tidak akan putus, terus menyala. Kita uji coba yang kelima. Ini AWG 22 ya. 22 kita kupas. Oke, kita ukur diameternya ada di 0,68 ya, sedangkan standarnya di tabel itu adalah 0,644. Oke, masuk di kategori standar. Dan diameter kulit ini adalah 1,6 mm ya. Jumlah rambut AWG 22 ini ada 16 helai ya. Untuk masing-masing helainya kita ukur. Untuk masing-masing helai kita ukur. Ada di 0,16 mm ya. Oke, saatnya kita uji coba di AWG 22 ya. Oke, masuk, itu ampernya 0. Berdasarkan tabel ini adalah arus nominalnya di 0,92 ampere ya, 0,9. Oke, kita mulai jas 0,3, 0,4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Dia drop di 0,2 volt ya. Kita lanjut hingga dropping 5%. Dia ada di 9 ampere ya, di 9 ampere. Oke, kita lanjut hingga 11,1 ya. 11,1 itu untuk 10% nya, dropping 10% ya. Nah, ini di 17 ampere ya, 17 ampere. 16,2. Oke, kita lanjut sampai terbakar, teman-teman ya. Ada di arus berapa ini? Wow, di 30 ampere, 30,
dia mulai terbakar 41 dan tidak naik lagi, maksimalnya di 41. Oke, ini saya tambah dan tidak akan bertambah lagi. Saatnya uji coba yang keenam, yaitu AWG 20 ya. AWG 20 langsung aja kita kupas, kita ukur diameter kawatnya. Di sini terbaca 0,825 ya, 0,825, sedangkan di tabelnya adalah 0,812, jadi ini masuk standar. Terus kemudian diameter kulitnya ini ada di 1,8 mm. Untuk rambutnya ini ada 26 helai ya, masing-masing helai ini diameternya kita ukur. Oke, ada di 0,16 mm teman-teman ya, kali 26 helai. Oke, baiklah, kita akan uji daripada AWG 20 ya. Kita mulai, ampernya 0, berdasarkan standarnya adalah 1,5 ampere ya. 1,5 ampere ini akan dropping tegangan berapa ini? 0, ini ampernya 0,91 ampere, 1,1 dan 1,5 ampere. Dia drop di 0,1 volt ya. Kita lanjutkan ke dropping 5%, akan menghasilkan berapa ampere ya. Dropping 5% itu adalah 11,7. Kita cas hingga 11,7 volt. 11,7 volt ini menghasilkan 12,6 ampere teman-teman ya. Kita lanjut ke dropping tegangan 10%, yaitu 11, di 11 volt ya, di 11 volt, di 11 volt ya. Ini menghasilkan 27 ampere teman-teman ya. Kita lanjut hingga terbakar, ada di berapa ampere ini. Oke, ini udah 50 dan 60 ampere. Wow, di 62 ampere dia mulai terbakar dan asapnya luar biasa, luar biasa. Coba ke 7 kabel AWG 18 ya. Oke, kita kupas dan kita ukur diameternya daripada isi ya. Oke, 0,85, sedangkan standarnya adalah 1,024. Jadi ini di bawah standar ya. Oke, untuk diameter kulit ini ada di 2,05 mm. Rambut daripada kabel ini terdiri dari 36 helai ya, kali saya ukur per helainya.
ini didapatkan 0,16 mm ya, jadi 36 helai kali 0,16 mm. Oke, baik, langsung kita uji ya. Ampernya 0, tegangannya di 12,3. Kita masukkan dan kita setting di ampere nominalnya ya. Ampere nominalnya ada di 2,3 ampere ya, 2,3 ampere. Oke, 2,3 ampere, dia dropping 0,1 volt ya, 0,2. Kita lanjut ke 5% nya. Ini 5% nya di 12,7 ya, 11,7, maaf. Di 11,6 ya, power supply-nya drop 0,6. Nah, ini kemampuannya di dropping 5%, ini ada di 18,5 ampere ya. Kita lanjut ke dropping 10%, jadi sampai di 11 volt ya. Di 11 voltnya kita dapatkan 33,7 ampere ya. Kita lanjut hingga terbakar 50 ampere, 60, di 69 dia sudah terbakar. Kita naikkan terus, lanjut terus. Wow, majukan. Wow, majukan. Coba kita yang ke-8 ya, AWG 16. Kita kupas dulu. Oke, tidak ada rambut. Kita langsung ukur ya, diameter. Satu 1,25 ya, 1,25. Di standar tabel 1,291, jadi ini masih masuk. Kemudian diameter daripada kulitnya ini adalah 3,1 ya, 3,1 mm. AWG 16 terdiri dari 26 helai rambut ya, 26 helai rambut. Kita ukur per helainya. Di sini adalah 0,265 ya, 0,265 kali 26 helai rambut. Baiklah, kita mulai untuk pengujian kabel AWG 16 ya. Untuk arus nominalnya di tabel ini tertera 3,7 ampere ya. Jadi kita dapatkan 3,7 ampere. Itu droppingnya berapa? 3,7. Oke, droppingnya hanya 0,1 volt ya. Kita lanjut ke 5%. Dropping tegangan 5% adalah 11,7 ya, 11,7. Oke,
di 25 ampere, dan kemudian di 10% dropping 10% adalah 10,9 dari 12,1 ya. Sebentar. Dari 12 10,8 ya. Kita dapatkan di 64 ampere ya. Di 64 ampere. Kita lanjut sampai terbakar ya. Ada di arus berapa ini? 80, 87, 89. Mohon maaf teman-teman, power supply saya mentok di 90 ampere. Jadi ini hanya meleleh ya, hanya meleleh. Jadi saya tidak bisa membakar kabel. Uji coba ke 9 adalah kabel AWG 14 ya, ya. Ini kita kupas, kemudian kita ukur dari diameter isi ya. Di sini didapatkan 1,76 ya, 1,76, dimana standarnya adalah 1,628. Jadi ini masih masuk memenuhi standar. Dan kemudian diameter kulitnya adalah 4,52 ya, 4,52. Sini terdiri dari 40 serabut ya, 40 serabut, dan tiap serabutnya adalah 0,26 ya, 0,26 kali 40 serabut. Oke. Baiklah, kita mulai untuk pengujian AWG 14 ya. Kita masuk dan ampere nominalnya itu ada di 5,9 ampere berdasarkan tabel ya. Kita uji berdasarkan tabel 5,9 ampere. Oke, dia ada di dropping tegangan di 0,1 ya, tadi terbaca 12,2. Kita dropping dari 12,3 sebesar 5%, ada di 11,7 ya, 11,7. Ini turun berarti 11,6, ada di 40 ya, 41 ampere. Ini di 5%. Kemudian kita lanjut lagi di 10% nya, dari 12 volt berarti 10,8 ya, 10,8. Ya, ada di 84, 10,8, ada di 80 ampere teman-teman ya, 80 ampere. Oke. Ya, uji coba ke 10 teman-teman. Kita kupas, kita ukur ya, berdasarkan tabel itu 2,053 ya, 2,053. Nah di sini 2,0
2,1. Oke, masuk di spek ya, di spek standarnya. Kemudian diameter daripada kulitnya ini adalah 4,85. Oke, untuk AWG 12 ini jumlah rambutnya ada 65 helai ya, ada 65 serabut kali, kita ukur di sini terbaca 0,31 mm kali 65 helai rambut serabut ya. Uji coba untuk AWG 12 ya. Kita masuk berdasarkan tabel ini, nominal arusnya mampu dilalui hingga 9,3 ampere. 9,3 ampere. Ampere. Oke, dropping 0,1 volt ya. Ini masih masuk dalam toleransi. Kemudian kita lihat dropping di 5% ya, jadi 5% dari 12,2 jadi 11,4 ya, 11,6 maaf, 11,6, 11,5 ini ya harusnya, 12 kurangi 0,6, 11,4. Oke, di 5% ini dihasilkan mampu dilewati 62,9 ampere. Kita lanjut ke 10%-nya ya, 10% dari 12, 10,8 ya, 10,8. Dan ternyata power supply saya nggak mampu dan dia protek. Wow, keren, lesat sekali ya. Bonus yang ke satu ya, ini ada kabel, mereknya nggak tahu ya, tulisannya Super Cable AVSS FT 0,75 mm persegi ya. Jadi ini mereknya nggak jelas. Ini diklaim 0,75 meter persegi dan harganya ini 2.500. Saya beli 2.500 per meter ya. Kita ukur apakah benar ini sesuai yang di sini terbaca 0,85 ya, diameternya 0,85. Kalau 0,85 itu setara dengan 20 AWG ya. Luas penampangnya 0,518 mm persegi. Sendiri setelah saya hitung adalah 37 helai rambut ya. Masing-masing helainya akan saya ukur. Jadi masing-masing helai ini adalah 0,14 mm ya, 0,14 mm kali 37 helai rambut.
Oke, baiklah, saatnya menguji coba ya kabel yang ngeklaim dirinya AVSS 0,75 tanpa merek. Ini sekarang kita uji di arus 2,3 ampere ya. Kita bandingkan dengan AWG 18 ini di 2,3 ampere, dan dia hanya drop 0,1 ya, tadi dari 12,2 ya. Kemudian kita lanjut ke 5%, ini jadi 11,7 volt ya, 11,7 volt, 11,6 ya, di 16,5 ampere ya. Kemudian ke 10%-nya itu ada di 11 volt ya, ada di 11 volt. Ada di 27 ampere. Kemudian kita lanjutkan hingga terbakar teman-teman ya. Dia terbakar di ampere berapa ini? Wow, 60 ampere ya. Di 68 tadi udah mulai keluar asap. Kita lanjut. Dan tidak naik lagi. Oke, terbakar. Ini adalah uji coba bonus yang kedua ya. Ini adalah kabel yang diklaim 0,5 mm tanpa merek. Harga ecerannya ada di harga 1.500 per meter teman-teman ya. Ini kita kupas. Oke, kita ukur. Wow, ada di 1 mm ya, 1 mm. Sedangkan kalau di AWG 20 itu 0,8 ya. Ini diameternya bagus juga. Ini saya juga nggak tahu mereknya. Terus kemudian apakah ini terpengaruh magnet? Jadi ini bukan kabel besi ya. Ada beberapa kabel yang besi di lapis tembaga. Oh ya, diameter kulitnya ini ada di 2,6 ya, 2,6 mm. Untuk rambutnya sendiri ini jumlahnya ada 24 helai rambut ya, atau serabut. Per helainya kita ukur. Oke, ada di 0,20 ya, 0,2 mm kali 24 helai serabut. Baiklah, akan kita uji coba ya kabel yang tanpa merek 24 helai rambut yang diklaim 0,5 mm. Itu kita standarnya kita setarakan dengan AWG 20 ya, 1,5 ampere ya. Kita bebani 1,5 ampere. Wow, tanpa dropping ya. Kemudian kita bebani hingga drop 5% ya, 5%, 11,6. Oke, menghasilkan 23 ampere ya. Lanjut, kita bebani hingga 11 volt, dropping 11 volt.
dia menghasilkan 38 ampere ya. Oke, kita lanjut hingga terbakar di ampere berapa ini. Wow, tinggi juga. Wow, 70 ampere. Dia belum terbakar. Wow, di 76 ampere. Oke. Uji coba bonus yang ketiga. Ini adalah kabel ya, saya beli tanpa merek. Ini bilangnya ukurannya 1x7 gitu aja, 1x7. Penjualnya bilang seperti itu. Harga per meternya adalah Rp500 per meter ya. Jadi ini langsung saya kupas. Oke, saya ukur setara dengan berapa kalau AWG ini. (0,12) ya. 0,12 itu setara dengan AWG 36. Setara dengan AWG 36. Oke. Diameter kulitnya ini adalah 1,38 1,39 ya mm. Dan ternyata jumlah helai rambutnya adalah 7 ya. 7. Apa mungkin yang disebut oleh penjualnya itu 1x7 adalah 1 mili 7 helai rambut? Saya juga nggak paham. Kita ukur per helainya ya. 0,12 mm kali 7 helai rambut. Oke. Oke, kita akan mulai tes ya kabel tanpa merek dengan ukuran 1x7 ya. Kita simulasi berdasarkan di tabel setara dengan AWG 36 itu adalah 0,04 ya. Tapi di sini mohon maaf, ampere meter saya nggak bisa, jadi saya bebani di 0,1 aja, 100 mA ya. Nah, dia udah ngedrop di 100 mA, drop sebesar 0,5, udah drop setengah volt ya di 100 mA. Kemudian saya lanjut hingga drop di 5%, itu ada di 11. Oh, ini udah 5%. 5% di 300 ya, 300 mA. Kalau ini pindah-pindah terus ya, dia pembulatan ya di 250 mA. Kita lanjut hingga di 11,1 ya. 11,1 itu di 10%. 10%. Oke, di 0,9 ya. 0,9 ampere atau 900 mA. Itu di dropping 10%. Kita lanjut hingga kabel ini terbakar. Ada di arus berapa? Ampere, 5 ampere, 6. Oke, di 10 ampere ya, tadi mulai kelihatan, dan ini tidak nambah lagi di 8 ampere.
dan dia tidak terbakar, hanya berasap hingga putus ya. Oke, baik teman-teman, ini saatnya uji coba bonus kelima ya. Ini benar-benar kabel AVSS ukuran 0,5 kata penjualnya sih. Ini original yang biasa digunakan oleh pabrikan mobil ya, ukurannya 0,5 mm. Oke, kita kupas, kita ukur. Dan terbaca 0,87 ya, 0,87 mm, dan diameter kulitnya adalah 1,57 mm. Dan kabel AVSS 05 ini terdiri dari 7 helai serabut ya, dan per helainya kita ukur adalah 0,32 mm ya, 0,32 mm kali 7 helai rambut. Oke, baiklah, kita mulai uji coba, uji tes ya, kabel AVSS 0,5 yang biasa digunakan di mobil bawaan dari pabrikan ya. Kita setarakan dengan kabel AWG 20 ya, dengan arus 1,5 ampere. Oke, tidak terjadi drop tegangan ya, tidak terjadi drop tegangan. Kita masukkan ke 5% ya, dropping 5% adalah 11,7 ya, 11,7 ada di arus 12,3 ampere ya. Kemudian langsung saja kita ke 10% nya, ini ada di 11 volt. Dropping 11 volt akan menghasilkan arus 26 ya, 26,1 ampere ya. Oke, kita lanjut, kita bebani hingga terbakar. Ada di ini 50 ampere, udah mulai keluar asap ya, udah mulai keluar asap, dan kita lanjutkan hingga terbakar. Oke, jadi kebakaran sebuah kabel itu selain dari pemilihan kabel yang tepat berdasarkan tabel terhadap kemampuan arus yang dilewati, juga ada faktor lain di mana isolator memiliki spesifikasi untuk mudah terbakar dan padam sendiri dalam hitungan waktu tertentu. Jadi kenapa saya menggunakan power supply ya? Alasan saya menggunakan power supply itu agar supaya uji coba saya yang pertama dan yang terakhir itu tetap stabil ya, dibandingkan dengan menggunakan aki, di mana aki akan terkuras JJA-nya. Untuk ampere meter, kenapa saya tidak menggunakan ampere meter yang branded ataupun akurat? Baik teman-teman, ampere meter ini sudah saya kalibrasi, dan untuk ketepatan ini karena saya tidak mencari atau mencocokkan data daripada pabrik, ini hanya mengkomparasi yang mana semua kabel dari uji coba yang pertama hingga terakhir itu tetap menggunakan alat yang sama. Tentunya ini sudah cukup untuk memberikan gambaran. Pertanyaan, kenapa dengan penggantian sekring beberapa kali
putus dan diulang-ulang, akhirnya kabel itu menjadi terbakar padahal dengan sikring yang sama. Ini ada AWG 20 ya, akan saya buktikan sebagai simulasi kenapa kabel itu akan terbakar dengan sikring yang sama. Itu saya buktikan kelelahan sebuah kabel ya. Oke, ini udah menyala ya, kita masukkan, saya kasih dropping ke 5% ya, di 11,7. Oke, ini dicatat teman-teman ya, 11,7 adalah 12,5 ampere ya. Kabel ini akan saya bebani di 10% ya, di 10%. Oke, 28,9. Ini kita tunggu beberapa saat. Anggap saja kabel ini akan mengalami kelelahan ya, kelelahan. Jadi kabel ini apabila di instalasi itu ada korsleting, otomatis arus sebesar sikring itu akan melewati kabel ini berulang-ulang, dan kemudian kabel ini akan mengalami kelelahan. Kita kembalikan lagi, kita cek apakah kabel ini tetap di 5% nya. Tadi 12,5 ya, di 11,7. Kita cek lagi ini. 11, 11, ini sekarang turunnya power supply, jadi di 11,7 lah tetap ya. Nah, tadi 12,5 ya, ternyata sekarang tinggal 11 ampere. Jadi kemampuan kabel ini menurun. Itu kelelahan sebuah penghantar zat padat, terutama tembaga ya. Jadi penggunaan kabel haruslah sangat bijak ya terhadap besaran sikring. Makanya dari tabel, kalau kita lihat, masa sih kabel ukuran segitu cuman mampu sekian. Itu bukan soal mampunya, akan tetapi itu adalah tabel di mana kabel ini tidak akan mengalami kelelahan. Apabila kabel ini sering mengalami kelelahan dan tidak mampu memutuskan sikring, maka akan terjadi kebakaran. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini kabel sudah saya uji coba hingga terbakar semuanya. Jadi ada beberapa merek kabel AWG di pasaran, akan tetapi saya membelinya secara acak. Paling tidak kita sudah mengetahui kurang lebihnya ya. Apabila menggunakan merek lebih bagus, ukuran lebih besar, atau jumlah serabut lebih banyak, maka tentunya kemampuannya akan lebih dari yang saya praktekkan. Serabut yang banyak tujuannya adalah supaya fleksibilitinya lebih fleksibel ya. Jadi kabel yang digunakan untuk pergerakan yang sering, yang lebih sedikit, rambutnya akan tidak mudah terbakar. Seperti misalnya AVSS di mobil digunakan di instalasi rumah, bahkan itu rambutnya cuma satu aja ya. Jadi dengan tembaga tunggal seperti kabel NYA. Terus kemudian kabel SR itu adalah kabel yang digunakan dari tiang listrik ke rumah-rumah. Itu serabutnya hanya 6 ya. Memang fleksibilitinya kurang, akan tetapi dia meminimalisir apabila kabel itu terbakar, tidak mudah untuk terbakar. Oke, baiklah teman-teman ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita jangan asal menggunakan kabel, jadi kita harus tahu penyebab kebakaran. Jika masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tetap
semangat dan tetap berusaha. Oke, sampai jumpa di video saya yang lain.